bukan Anda sendiri. Jadi jangan sampai mikir kalau sekolah itu Anda sendiri yang sekolah. Satu keluarga itu sebenarnya menanggung beban yang sama walaupun mereka nggak mengutarakan gitu ya. Tapi hal yang kemudian didapatkan dari situasi ini itu adalah pasangan Anda juga akan terus terang juga dan mengutarakan kepada Anda hal-hal apa sih yang sebaiknya Anda perbaiki dan Anda improve misalkan. Oke, halo semuanya, nama gue Dimas. Buat yang baru pertama kali jumpa gue, saya adalah seorang Indonesia, anak Indonesia yang sedang melakukan S3 di luar negeri dan kebetulan punya hobi vlogs. Jadi buat yang pertama kali jumpa, jangan lupa untuk support channel ini. Terutama kita ngobrolin hal-hal yang gak cuma seputar terkait studi, tapi juga kita ngobrolin hal-hal yang berhubungan juga dengan kehidupan, pekerjaan di luar negeri, khususnya di negara Polandia ya. Jadi hari ini saya juga kebetulan pengen banget ngecek gimana sih sounds yang dihasilkan. Tolong komentar kalau ini bagus apa enggak. Jadi saya mencoba ini di beberapa hari yang lalu selalu saya merekam menggunakan handphone. Kali ini saya coba menggunakan perangkat yang lain dan ingin tahu juga hasilnya gimana. Kalau anginnya kencang ini hasilnya gimana. Oke, nggak usah panjang lebar. Jadi topik kali ini terkait dengan hal apa yang harus Anda lakukan bersama dengan pasangan Anda di awal tahun agar studi Anda itu lancar dan agar Anda itu tidak agar PhD tidak menjadi salah satu topik yang kemudian Anda dan pasangan itu menjadikan sebagai sebuah bahan untuk perdebatan atau pertengkaran gitu ya. Jadi hal ini yang dilakukan oleh pasangan ini bukan artinya hubungan mesra-mesraan atau apa, walaupun itu juga penting, tapi hal lain yang lebih penting itu adalah terkait dengan melakukan planning bersama, dalam artian bukan hanya planning dalam hal kegiatan, tapi planning dalam hal keuangan, hobi, mendapatkan feedback dengan pasangan terkait dengan setahun kemarin dan apa yang ingin Anda lakukan di setahun ke depan. Jadi seperti apa sih bentuknya dan bagaimana saya menerapkan ini dengan pasangan saya. Oke, pertama, hal yang perlu dilakukan itu adalah tadi seperti judulnya adalah duduk bersama dan melakukan semacam session planning gitu ya. Nah, kelihatannya klise karena di dunia pekerjaan biasanya kita udah ngelakuin hal ini sehari-hari gitu. Jadi kita tiap hari udah planning, duduk bareng di dunia kerja dan ini bukan hal yang asing. Tapi pertanyaannya adalah apakah Anda juga melakukan hal itu dengan pasangan Anda, terutama terkait dengan hal penting lainnya yaitu di kehidupan Anda. Jadi Anda kalau bisa coba berpikir bahwasanya ini bukan pekerjaan tapi ini adalah sebuah hal yang terkait dengan hal penting di kehidupan Anda. Tunggu sebentar, saya sambil minum kopi gitu ya biar. Oke, jadi hal-hal apa sih yang saya lakukan sama pasangan saya di awal tahun ini dan itu ternyata terbukti efektif. Pertama, Anda perlu ambil satu hari libur gitu. Jadi hari off di mana Anda benar-benar bisa fokus dengan pasangan Anda. Bisa juga kalau tidak bisa selesai dalam sehari, nggak usah dipaksa, bisa 2 hari juga. Tapi duduk bareng, kemudian mencoba menciptakan suasana yang exciting gitu. Jadi Anda bisa nyiapin makanan kecil, Anda bisa nyiapin musik yang jazz, romantic, ambience gitu. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dengan pasangan Anda untuk duduk bareng ya. Itu yang pertama. Hujan coy. Tampaknya kita harus lanjutin di dalam rumah nih. Kalau nggak basah semua nanti. Oke, kita coba sampai nanti sejauh apa kita bisa bertahan dan bisa survive dalam hujan ini. Ini awal tahun di luar negeri itu cuacanya emang nggak menentu gitu. Itu yang pertama. Jadi ambil hari kosong. Kedua, buat semacam refleksi terkait dengan pertama hal-hal apa sih yang berhasil Anda capai di tahun kemarin. Kalau saya berarti ini tahun 2025, berarti hal apa aja di tahun 2024 ini yang berhasil. Hal itu bisa seperti misalkan contoh terkait dengan
study. Misalkan Anda berhasil publish paper, itu hal yang something fun. Tapi nggak cuman kemudian bekerjaan juga, tapi nggak cuman seputar itu, tapi Anda juga bisa ngobrolin hal-hal lain, misalkan bagaimana terkait hobi. Anda kembali misalkan ke gym, Anda berhasil misalkan memulai hobi Lego atau apa yang sebelumnya memang sudah Anda idamkan tapi tidak bisa tercapai gitu ya. Itu yang berikutnya. Oke, tampaknya kita memang harus masuk karena udah hujan. Jadi kita lanjutin di ruangan di rumah. Oke, see you later. Alligator. Oke, tadi kita sampai di bagian dimana hal lain yang perlu diobrolin sama keluarga. Jadi planning terkait dengan tidak hanya hal-hal seputar pekerjaan dan seputar sekolah saja, tapi hal-hal lain yang berhasil Anda raih di tahun 2024 dan Anda perlu terus terang ke pasangan Anda. Jadi misalkan Anda berhasil kembali ke gym, berhasil misalkan memasang Lego dan segala macam. Tapi hal yang kemudian didapatkan dari situasi ini itu adalah pasangan Anda juga akan terus terang juga dan mengutarakan kepada Anda hal-hal apa sih yang sebaiknya Anda perbaiki dan Anda improve. Misalkan pasangan Anda bisa menyampaikan sebaiknya jangan melakukan pekerjaan di akhir pekan dan segala macam. Ini penting ya, jadi pentingnya itu adalah kemudian menemukan jalan tengah atau akhirnya mengutarakan tapi Anda berada di pihak ketiga. Jadi Anda berasal tidak di posisi itu, tapi Anda sebagai orang yang mengawasi diri Anda sendiri gitu. Jadi Anda bisa kelihatan kalau ternyata selama setahun ini banyak hal yang mungkin Anda pikir baik, ternyata dari sudut pandang pasangan Anda itu tidak baik. Jadi itu yang penting, ada meeting kemudian Anda melakukan hal itu. Nah, hal lain yang perlu didiskusikan itu juga adalah terkait masalah keuangan. Jadi keuangan ini memang yang namanya uang tidak menjadi garansi kebahagiaan, tapi tanpa uang Anda juga nggak akan bahagia. Jadi hal-hal misalkan berapa banyak sih uang yang bisa Anda tabung, atau berapa banyak pengeluaran paling besar itu misalkan untuk transport atau untuk makan. Dan di sini kemudian karena Anda memplanning sesuatu tersebut, jadi pengeluaran itu tidak hanya seputar pengeluaran terkait studi Anda juga, tapi juga misalkan terhadap keluarga. Apakah Anda sebenarnya punya kesempatan untuk liburan, punya kesempatan misalkan untuk pulang ke Indonesia, dan bagaimana itu. Tapi satu hal juga ya di sini terkait bagaimana secara keluarga Anda membagi keuangan Anda dengan pasangan. Kalau keuangan Anda pisah-pisah gitu, jadi suami punya sendiri, istri punya sendiri, tentunya bakal susah untuk ngatur hal itu ya. Tapi kalau Anda punya bersama, kemudian Anda juga bisa ngobrolin terkait misalkan Anda pengen investasi, Anda pengen mempunyai hal besar yang ingin Anda capai, Anda beli, misalkan Anda pengen beli gitar segala macam, apakah dari sisi keuangan secara keluarga itu memenuhi atau memungkinkan. Nah, itu penting juga. Nah, setelah Anda obrolin tadi, jadi tadi terkait dengan topik seputar pelajaran, terkait dengan studi, terkait dengan pekerjaan, apa saja yang berhasil Anda capai, terkait dengan keuangan, travel, work. Setelah semua yang berhasil itu, Anda obrolin apa yang masih kurang dan apa yang masih perlu diperbaiki dari tahun sebelumnya. Nah, itu dia. Nah, kalau udah berhasil mendefinisikan satu sama yang lain, saya bakal jamin hubungan Anda dengan pasangan akan menjadi jauh lebih baik, dan Anda bisa obrolin banyak hal yang sebelumnya ternyata itu kelihatan seperti personal, tapi sebenarnya itu benar-benar pure terkait dengan perencanaan dan strategi, bukan salah satu menyerang pihak yang lain dan mengatakan bahwasanya Anda lebih sibuk dengan diri Anda sendiri atau yang lain tidak bisa memahami apa yang lain pikirkan dan segala macam. Nah, itu kemudian kalau udah selesai, coba Anda ambil juga langkah terakhir yang penting nih ya, itu adalah buat sebuah peta di kalender Anda dari bulan Januari sampai Desember.
kapan atau hal besar apa yang ingin Anda lakukan dari poin-poin tadi. Misalkan dari sisi studi, dari sisi pekerjaan, dari sisi hubungan dengan pasangan. Apa sih yang sebenarnya ingin Anda capai di tiap bulan tadi? Apakah Anda misalkan ingin liburan? Apakah Anda ingin studinya selesai di bulan tertentu dan segala macam? Nah, nggak perlu tahu detail sampai per tanggal, tapi kalau Anda bisa melakukan sampai tanggal-tanggal itu juga sangat membantu sekali ya. Nah, dan setelah itu, saya sendiri juga baru mencoba. Jadi saya nanti akan kasih feedback ke Anda, tapi hal yang menyenangkan adalah ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan Anda harus lihat sebagai sesuatu yang exciting, dan akhirilah di hari itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Misalkan Anda pergi bareng nonton bioskop atau makan malam atau hal lain, dan patut dirayakan karena ini sebenarnya sesuatu yang positif, dan Anda itu sebagai tim, bukan Anda sendiri. Jadi jangan sampai mikir kalau sekolah itu Anda sendiri yang sekolah. Satu keluarga itu sebenarnya menanggung beban yang sama walaupun mereka nggak mengutarakan gitu ya. Dan harapannya ya dengan perencanaan yang bagus Anda bisa selesai, dan mudah-mudahan buat yang hampir selesai tahun ini, selesai sekolah Anda, dan Anda bisa menikmati akhirnya kehidupan tanpa stres, dan menjadikan sekolah dokter itu sebagai hal yang menghantui Anda. Jadi itu dulu dari saya. Terima kasih buat yang mau bantu channel ini. Jangan lupa untuk berlangganan, dan sampai jumpa di yang berikutnya. Terima kasih.